Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan informasi berkenaan dengan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) untuk pendidikan profesi guru dalam jabatan di Kementerian Agama. Bagian 4, Bapak Ibu. Bagian 1, 2, 3 sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menontonnya agar tidak terlewatkan informasi berkenaan dengan RPL. Baik, di bagian 4 ini Bapak Ibu akan menemukan di dalam aplikasi lapor diri itu berkenaan dengan dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran, dan ini dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah tentang keaktifan guru di bidang manajerial. Nah, di bidang manajerial itu apa saja Bapak Ibu? Ini rubrik penilaiannya. Lagi-lagi ketika Bapak Ibu menyusun RPL harus melihat atau berlandaskan pada rubrik penilaian RPL agar Bapak Ibu bisa memperkirakan kira-kira Bapak Ibu di posisi mana untuk bisa memperoleh nilai yang optimal begitu. Dan ini adalah rubrik penilaian RPL untuk mata kuliah pengelolaan administrasi pembelajaran yang memiliki beban sebesar 6 SKS. Dan Bapak Ibu, untuk pengelolaan administrasi pembelajaran ini, dokumennya berupa surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah tentang administrasi pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, dan administrasi kegiatan ekstrakurikuler. Dalam satu semester Bapak Ibu setidaknya salah satu di antaranya, pasti Bapak Ibu ada ya dokumen di antara salah satunya, atau Bapak Ibu lebih bagus lagi jika memiliki kesemuanya begitu. Dan Bapak Ibu seperti rubrik sebelumnya, jika Bapak Ibu hanya memiliki kurang dari 3 semester, maka nilainya hanya memperoleh 60-64. Jika Bapak Ibu memperoleh atau memiliki dokumen yang 4-5 semester, berkisar nilai 65-69, dan seterusnya, sampai kemudian Bapak Ibu ketika memiliki dokumen itu sebanyak 12 semester, maka rentang nilainya adalah 85-100. Ini Bapak Ibu aktivitas terkait dengan mata kuliah pengelolaan administrasi pembelajaran yang diakui RPL-nya sebesar 6 SKS, yaitu aktivitasnya melaksanakan kegiatan administrasi kelas di sekolah atau madrasah. Jadi surat keterangan nanti Bapak Ibu dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah. Ini Bapak Ibu bukan dari ketua yayasan atau kepala yayasan. Jadi yang pertama adalah administrasi pembelajaran. Administrasi pembelajaran ini Bapak Ibu bisa menyertakan surat keterangan misalnya menjadi wali kelas begitu. Kemudian yang kedua adalah administrasi penilaian. Bapak Ibu bisa melampirkan misalnya berkenaan dengan kelengkapan administrasi penilaian, atau Bapak Ibu menjadi panitia PAS ataupun PTS gitu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu administrasi peserta didik. Ini berkaitan dengan misalnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan penerimaan peserta didik baru, ataupun Bapak Ibu mendampingi kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta didik. Kemudian yang keempat adalah administrasi kegiatan ekstrakurikuler. Semisal Bapak Ibu menjadi pembina ekstrakurikuler, baik pramuka ataupun PMR dan sebagainya, yang kemudian nanti ditunjukkan surat keterangan dari kepala sekolah begitu. Nah, masing-masing nanti minimal 1 semester 1 Bapak Ibu. Jadi nanti totalnya ada 12 semester begitu, dan totalnya nanti di beban SKS-nya ada 6 SKS itu Bapak Ibu. Kemudian untuk pengelolaan administrasi pembelajaran seperti untuk mata kuliah yang lainnya, Bapak Ibu bisa mengunggah dulu di Google Drive, kemudian nanti dibuatkan di Microsoft Word, kemudian di copy di Microsoft Word linknya, kemudian dijadikan PDF, baru diunggah di aplikasi lapor diri. Dan pastikan bisa dibuka Bapak Ibu. Jangan sampai seperti ini Bapak Ibu, ketika diklik ternyata tidak ditemukan gitu, not found begitu. Jadi harapannya Bapak Ibu pastikan ketika file
yang diunggah di Google Drive itu dicek kembali, dibuka, minta tolong pada temennya, sudah bisa dibuka atau belum gitu. Nanti baru kemudian ketika sudah dipastikan bisa dibuka, baru diunggah di Google Drive. Dan seperti ini Bapak Ibu, nanti surat keterangannya dibuat rapi Bapak Ibu, surat keterangan prestasi untuk 2019 sampai kemudian tahun 2024. Selama 6 semester harapannya lengkap, Bapak Ibu bisa melengkapi per semesternya itu minimal 1. Bapak Ibu ini bisa dibuat dalam satu folder atau satu file itu untuk tahun yang sama. Jadi mohon Bapak Ibu bisa membuatnya rapi begitu sehingga nanti penilai akan mudah untuk memberikan penilaian. Dan pastikan bisa dibuka, lagi-lagi pastikan bisa dibuka ya Bapak Ibu. Dan ini contohnya Bapak Ibu adalah kita klik salah satunya adalah SK berkenaan dengan surat keterangan atau surat penugasan menjadi panitia penerimaan peserta didik baru gitu. Jadi ini salah satu di satu semester Bapak Ibu bisa mengunggahnya untuk melengkapi berkenaan dengan administrasi pengelolaan pembelajaran, atau Bapak Ibu bisa mengunggah menjadi SK menjadi wali kelas ataupun menjadi SK panitia PTS atau PAS begitu. Nah, Bapak Ibu, untuk bagian ini cukup. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Kita sambung ke bagian yang terakhir, Bapak Ibu, bagian 5 berkenaan dengan inovasi pembelajaran. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa ditanyakan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.